Salam damai penuh kebahagiaan. Jumpa lagi dengan Sukadharma Channel. Kali ini seperti biasa saya akan tetap berbagi tentang bagaimana menata hati untuk bisa kita menikmati kehidupan ini dengan baik-baik saja. Jadi karena kita tahu pasti setiap kehidupan itu ada dinamikanya, ya. Jadi sebagaimana siang adanya malam, sebagaimana kemudian kehidupan ini ada sukses dan gagal, kemudian sebagaimana kita ada kebahagiaan dan kesedihan. Tapi bagaimana kita caranya menyikapi itu dengan semua baik-baik saja. Mungkin sering kita dengar tentang bagaimana kita harus belajar bersyukur dan ikhlas. Gampang sekali untuk mengucapkan memang, tetapi banyak orang tidak mampu melaksanakan kalau kita tidak latih dari sejak dini. Ya, bagaimana setiap kejadian apapun itu kita harus syukuri, ya. Baik buruknya keadaan tetap bersyukur. Kemudian sesuai harapan tidak sesuai dengan harapan kita harus tetap bersyukur. Nah, ini agak sulit, ya. Kebanyakan dari kita itu bersyukur apabila mendapatkan anugerah, ya. Dan pasti kebanyakan dari kita tidak bisa bersyukur kalau mendapat musibah. Nah, ini yang harus dibiasakan. Bagaimana kita tetap bersyukur apapun kondisinya, ya. Besar kecilnya anugerah tetap harus disyukuri. Besar kecilnya musibah tetap juga harus disyukuri. Karena dalam kehidupan tidak bisa kita pisahkan. Dua itu paket, ya. Keadaan baik, keadaan buruk, tidak ada satupun manusia yang bisa menghindari keadaannya. Maka untuk itu, apa yang bisa menyelesaikan? Hati, ya. Hanya hati kita yang bisa menyelesaikan itu, ya. Maka untuk itu selalu saya di dalam setiap kesempatan menyampaikan dengan rekan-rekan, yuk tata hati, ya. Karena dengan menata hati itu semua keadaan baik buruk, besar kecil musibah bisa kita hadapi dengan baik-baik saja. Karena semua ada masanya. Pada saat masa sulit datang, kita tidak bisa dengan usaha apapun kerasnya, dengan kepintaran apapun yang kita miliki, itu tidak akan bisa menghalau datangnya masa sulit. Kehidupan dua paket yang komplit. Terkadang sulit, terkadang mudah. Nah, kita biasanya selalu menginginkan keadaan mudah. Padahal itu dua paket kehidupan. Maka pada saat sulit, bagaimana caranya agar menjadi mudah? Gitu. Maka tatalah hati. Nah, kalau hati kita sudah bisa menerima keadaan sulit dengan baik-baik saja, maka sesulit apapun kondisinya, kita masih bisa tetap tersenyum. Kita masih bisa tetap bersyukur. Ini yang memang pengucapannya mudah, tapi pelaksanaannya demikian sulit. Mungkinkah? Mungkin kalau kita mau belajar, mengasah diri, mentata hati. Itu. Karena setiap manusia, saya sangat yakin dan seyakin-yakinnya, semua menginginkan hal yang baik-baik saja. Tidak ada menginginkan hal yang buruk. Tetapi pada saat masa buruk datang, di sanalah dibutuhkan penataan hati kita agar bisa menghadapinya dengan baik-baik saja. Tidak perlu belajar jauh, belajarnya ke dalam, belajarnya ke hati. Damaikan hati, tenangkan hati, sejukkan diri. Nah, semua adanya di dalam. Jadi tidak usah jauh-jauh mencari kebahagiaan, ya. Mencari kebahagiaan pada saat susah, itu yang susah. Makanya gimana caranya? Kembali ke dalam. Kalau kita semua menggali keluar, mencari kebahagiaan kita keluar, maka sangat sulit menemukannya. Karena adanya di sini, di hati. Maka tatalah hati kita agar selalu bisa bersyukur atas kondisi apapun. Dinamika kehidupan manusia itu pasti terjadi. Coba Anda bayangkan, dari anak kecil, kemudian menginjak anak-anak, kemudian dewasa. Mudah-mudahan sekarang kalau ada yang menonton ini tua gitu kan, apa yang dialami? Berapa banyak dinamika yang terjadi? Kemudian solusinya bagaimana? Solusi apa yang Anda tempuh? Apakah solusi itu didapatkan dari pergi jauh keluar mencarinya? Atau berkunjung ke tempat-tempat yang dianggap mampu memberikan solusi? Tidak.
yang terjadi dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi adalah dengan menata hati. Kalau kita bisa menerima kondisi kita yang kita hadapi, sesulit apapun itu, pasti semua akan terasa baik-baik saja. Tetapi kalau kita memberontak, melawan atas apa yang sedang terjadi, saat itulah kesulitan akan semakin dirasa sulit. Gitu. Bagaimana cara mempermudah? Terima keadaannya. Ya. Ini saatnya saya menemui masa sulit. Maka bukalah hati seluas-luasnya bahwa bagian kehidupan saya pada saat ini memang sedang sulit. Tetapi yakinlah Tuhan di atas sana sudah merencanakan kapan masa indah itu datang. Tidak selamanya masa sulit itu akan terjadi. Pasti akan berganti. Masa sulit menjadi masa-masa kemudahan. Masa-masa semua dimudahkan segala urusan. Yang penting tetap optimis, semangat, disiplin, kerja keras, tenangkan diri. Satu kuncinya, tatalah hati, maka kehidupan kita akan baik-baik saja. Jangan bilang susah melakukan ini. Bilang bahwa saya pasti bisa. Hati saya pasti bisa ditata untuk menghadapi masa-masa sulit. Semoga bermanfaat. Salam.